tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku datang senang. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku datang senang. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Kuat padamu. Selamat pagi Bu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di persekutuan doa pada saat ini. Kita hendak bersama-sama kembali belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Senantiasa kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Allah, atas kesempatan dan waktu yang masih terus Engkau sediakan bagi kami. Mensyukuri akan setiap nikmat karunia yang boleh kami alami. Saat ini pun kami hendak bersama-sama belajar kembali memahami makna firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berkenan memakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sehingga dengan demikian kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami untuk boleh kami lakukan sebagai dasar untuk menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir, dan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir ke tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dua ayat untuk kita, oleh karena itu
Saya akan mengulang sekali lagi. Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan setiap perkara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat kita yang ke-19 dikatakan di sana ada kata pengharapan dan sauh. Apa sebenarnya pengharapan? Setiap kali kita mengatakan pengharapan, kita memiliki harapan. Harapannya masih ada. Satu perkara. Yang kedua, sauh. Sauh itu apa ya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata-kata pengharapan, pengharapan adalah sebuah keyakinan bahwa sesuatu yang diinginkan pada akhirnya nanti akan terjadi dalam kehidupan kita. Keyakinan bahwa sesuatu yang diinginkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah pengharapan. Lalu kalau sauh itu apa? Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, sauh sama dengan jangkar. Jangkar itu bentuknya yang seperti apa ya? Bagi orang-orang yang sangat menggemari dunia pancing, tentu mereka tahu persis jangkar itu seperti apa. Karena jangkar adalah bagian yang besar, gambaran yang besar dari miniatur sebuah pancing. Atau jangkar itu miniaturnya pancing, katakanlah begitu ya. Dan tentu saja kalau itu dikatakan sauh atau jangkar ada di dalam kapal. Dan tidak mungkin tidak, pasti jangkar itu besarnya bukan hanya seperti Rudiarto, mungkin 10 kali lipat. Karena guna jangkar ini atau sauh ini adalah untuk menstabilkan supaya kapal-kapal besar itu tidak bergerak. Artinya tenang, dalam kondisi tenang. Oleh sebab itu ketika kita mempelajari dan dikatakan di sana pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya pengharapan itu digambarkan sebagai sebuah sauh, sebagai sebuah jangkar yang aman bagi kita. Kenapa penggambarannya sauh? Bukan digambarkan dengan yang lain. Karena bagaimanapun juga saudara, kalau kita tahu bahwa kapal itu tidak selamanya berjalan. 1 tahun berjalan, enggak. Ada masanya dia berhenti di suatu tempat, di sebuah pelabuhan. Dan ketika merapat ke pelabuhan itulah jangkar mulai diturunkan. Supaya kapal itu menjadi tenang, kapal itu menjadi aman, kapal itu menjadi tidak banyak bergerak. Dan itulah kehidupan kita. Yang dikatakan bahwa di dalam atau sepanjang kehidupan kita pasti ada pengharapan. Karena bagaimanapun juga perjalanan kehidupan kita tidak terus melulu jalan, tetapi pada akhirnya kita juga berhenti. Atau pada suatu kali kita mengalami perhentian sejenak. Menikmati apa yang kita yakini tadi. Jika demikian setiap kita, siapapun itu pasti memiliki pengharapan. Lalu pengharapannya apa sih? Kalau saya sih sederhana saja ya. Harapan saya sebagai umat kepunyaan Tuhan sehat, diberi kesehatan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan kepada diri saya untuk saya mampu mempertahankan iman kepercayaan saya. Saya memiliki harapan bahwa tugas pelayanan saya bisa selesai sampai akhirnya nanti. Ya, kalau seorang pendeta tentu masa pelayanan dibatasi oleh umur di usia 60.
Itu artinya saya juga memiliki pengharapan pada umur 60 itulah saya bisa emeritus. Dengan baik tentu saja. Dengan sehat, dengan kuat. Tetapi di samping itu sebagai orang tua tentu saya juga berharap bahwa anak-anak yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan saya manut, nurut, patuh, tunduk kepada orang tuanya. Tetapi bukan hanya itu. Anak-anak itu harapan saya takut akan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka boleh melayani Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan. Sehingga mereka bisa melayani Tuhan dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan tanamkan dalam diri mereka masing-masing. Apakah hanya itu? Tidak, saudara. Kalau orang tua ketika kami sudah menguliakan mereka, tentu harapannya selesai kuliah, mereka bisa bekerja. Menghidupi diri mereka sendiri tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan apa yang sudah dia tuntut ilmunya. Apakah mandek sampai di situ? Tidak juga. Kalau saya memperhatikan anak wadon Endah sudah berusia 26 tahun. Itu artinya harapan saya Endah segera menikah. Kalau sudah menikah apakah berhenti? Tidak juga ternyata. Saya masih mengharapkan bahwa di dalam pernikahan mereka Tuhan memberkati, menjadi keluarga yang kudus, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan anak-anak dalam kehidupan mereka. Harapan seorang ayah, seorang ibu ngomong putu di usia senjanya. Itulah harapan manusia. Dan setiap kita, saya tentu dengan Bapak Ibu Saudara berbeda-beda. Seorang anak, mereka berharap bisa pinter sekolahnya, bisa lulus, bisa bekerja dengan baik, bisa menghasilkan upah bagi hidupnya. Tidak lagi tergantung kepada orang tuanya. Ada banyak orang yang sakit memiliki harapan supaya cepat sembuh. Pengharapan juga dicontohkan dalam Alkitab bagaimana seorang Abraham yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kalau dikatakan apakah Abraham ini harapannya setia atau setia terhadap harapannya, ada kalanya manusia memang beleyot, tidak fokus. Sehingga pernah suatu kali Abraham memang terjatuh. Ketika Abraham lalu disodorkan Hagar, pada saat itulah Abraham melupakan harapannya kepada Tuhan. Apa sih yang diharapkan oleh Abraham? Abraham adalah bapa orang percaya. Artinya sepanjang kehidupannya dia ingin menjadi orang yang dipercaya. Selebihnya tentu orang tua yang sudah masuk dalam pernikahan usia tertentu berharap memiliki keturunan. Kapan ya keturunan itu hadir dalam kehidupannya? Dan Tuhan waktu itu terus-menerus memberikan pengharapan kepada Abraham. Anak cucumu itu lihatlah di pantai seperti pasir itu loh. Atau lihatlah ke atas ketika engkau melihat bintang-bintang. Tetapi cukup lama Abraham menantikan itu. Bahkan ketika usianya sudah menginjak 90 tahun, pada saat itulah harapan itu baru bisa terpenuhi. Itulah yang dikatakan bahwa dalam setiap step, dalam setiap tahap kehidupan kita, harapan itu pasti terwujud. Walau waktunya bukan kita yang menentukan, tetapi Dia yang memiliki otoritas atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam setiap harapan tentu ada persoalan. Persoalannya apa sih? Hambatannya apa ketika kita berharap kepada Tuhan? Satu, saudara, ketidaksabaran.
Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sering kita itu tidak sabaran gitu loh. Apalagi ketika kita hidup sudah pada masa yang sekarang ini. Dulu saya bisa sabar, dulu. Tetapi kan zamannya sudah berubah toh. Bahkan orang-orang tua yang sudah mengalami cukup umur pun dulu bisa sabar. Tetapi ketika mereka hidup di zaman yang sekarang ini, mereka juga menjadi tidak sabaran, kan begitu toh? Dulu saya sabar menunggu yang putri masak nasi, kan gitu. Karena masak nasi bukan hanya 15 menit. Bisa setengah jam, bisa 1 jam, padahal perut sudah kencotet. Tetapi dulu kan sabar dengan harapannya bahwa nanti sebentar lagi saya bisa makan. Masa apapun dulu harus ngeracik, harus bersabar. Bahkan saya masih ingat bagaimana saya ingin menikmati lumpia itu. Waduh, harus bersabarnya luar biasa. Tetapi ketika kita hidup di masa yang instan itu, yang namanya kulit lumpia itu saja sudah jadi. Isiannya juga banyak orang yang menjual. Ya sudah toh. Atau kalau ndak lah wong gari tuku kok dadak gawe, kan begitu. Dengan adanya Magicom, bukankah nanak nasi hanya kisaran 15 menit selesai? Harapannya cepat begitu ya, sebentar saja. Bahkan kalau kemarin hari Minggu saya mengungkapkan, orang buat spaghetti yang awal mulanya lama, sekarang 3 menit saja jadi. Itulah kehidupan kita. Sehingga ketika misalnya kita sakit, lalu kita berharap, harapannya itu ya seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Mbok ya cepet toh. Wong gawe spaghetti wae mung 3 menit kok. Iki ndonga, iki ngombe obat kok ora mari-mari. Itulah yang terjadi. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, belajar dari peristiwa Abraham tentu saja, kembali kita diingatkan bahwa pengharapan itu selalu dan senantiasa ada. Pengharapan itu mengharuskan kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Senantiasa mengingat Tuhan. Senantiasa memiliki kerinduan kepada Tuhan. Senantiasa memohon terus-menerus kepada Tuhan. Supaya apa yang kita harapkan itu segera boleh terlaksana. Sama seperti Abraham dengan sabarnya, dia berharap kepada Tuhan. Demikian pun dengan kita. Walaupun kualitas imannya tentu berbeda, tetapi saya meyakini bahwa setiap kita pun bisa sama seperti Abraham. Karena bagaimanapun juga pengharapan itu adalah janji Tuhan, bukan janji kita manusia. Bahkan ketika kita dikuatkan melalui ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang akan menanggung setiap pengharapan kita itu. Tuhan Yesus yang hendak memenuhi setiap pengharapan-pengharapan kita itu. Tetapi kembali lagi, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Sehingga kita perlu terus berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan meneguhkan pengharapan itu dan memberikan pengharapan yang baik itu, yang sesuai dengan kehendaknya itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di dalam surga, yang mengaruniakan begitu banyak berkat dalam kehidupan kami, yang boleh kami nikmati. Walaupun kadangkala kehidupan kami ini ada pasang surutnya.
Tetapi kami percaya Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami memiliki banyak sekali harapan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami hendak mempertaruhkan harapan-harapan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengabulkan harapan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, baik di mata Tuhan. Karena bagaimanapun juga apa yang Engkau rancang dan Engkau kehendaki terjadi bagi kehidupan kami tentu segala sesuatu yang baik. Rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami bertahan terhadap pengharapan kami. Mampukan kami terus memohonkan itu semua di hadapan Tuhan. Semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, bagi setiap kami yang sakit, tentu kami memiliki harapan segera sembuh. Tuhan hadir. Ketika kami mengharapkan anak-anak kami segera lulus, segera mendapatkan pekerjaan, segera mendapatkan jodoh, segera mendapatkan momongan di dalam kehidupan keluarga mereka, Tuhan, tak jemu-jemunya kami terus berharap. Tuhanlah yang menjadi penentu atas harapan itu. Kami pun berdoa untuk setiap pribadi. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menjalani setiap hari kami dengan baik. Kehidupan kami selanjutnya ada dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Bahkan saat kami berhimpun, saat kami berteduh, saat kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, Engkau mendengar setiap keluh kesah kami, Engkau mendengar setiap permohonan kami, Engkau senantiasa memperhatikan harapan-harapan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami duduk diam tenang untuk menyerukan apa yang menjadi kerinduan kami secara pribadi, ya Allah. Saat ini pun kami boleh mengingat Bapak Kusworo di dalam sakitnya. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga penyakit itu segera bisa ditangani dan Bapak Kusworo boleh kembali sehat, melakukan aktivitas pemberian Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan doa ini, perjalanan kehidupan kami masih panjang, kami pertaruhkan ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan inilah syafaat-syafaat kami, yang kami naikkan demi nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita, harapan kita tidak sia-sia. Oleh sebab itu, ayo terus semangat. Cantolkan, gantungkan pengharapan itu kepada Yesus, Sang Imam Agung kita. Tuhan memberkati. Tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan.
perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Na 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 na. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasih yang seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Na 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 na.